Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai yang ke-7 yang baru kita baca. Hizkia ini adalah seorang raja. Dia memerintah di kerajaan Yehuda. Baru berjalan 14 tahun dia memerintah. Dia jatuh sakit. Pada saat itu awal mula dia mengalami peperangan dengan bangsa Asyur. Sampai Tuhan berkata di ayat yang pertama, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Sakitnya itu sesungguhnya dia itu sakitnya bisul. Dan bisulnya itu sudah sangat parah. Kalau zaman sekarang mungkin arahnya ke kanker ya. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada Raja Hizkia. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu lewat nabinya, yaitu Nabi Yesaya. Yang berkata begini, ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini pesan dari Tuhan, bahwa Raja Hizkia akan mati. Dengan penyakitnya itu dia akan mati dan dia tidak akan mengalami kesembuhan. Lalu kalau kita melihat apa respon Hizkia ketika Tuhan mengatakan seperti itu lewat hambanya Nabi Yesaya, dia tidak marah. Dia tidak menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun pada saat itu dia mengalami stres dengan vonis Tuhan itu. Dia juga tidak menyalahkan dirinya. Apalagi yang lebih parah lagi, Hizkia tidak menyalahkan Tuhan. Tindakan yang Hizkia ambil kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, dia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini respon yang perlu kita contoh ketika kita menghadapi pergumulan berat, masalah, tantangan. Jadi langkah yang harus kita ambil adalah seperti Hizkia, kita memalingkan muka ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Dia tidak menggerutu kepada Tuhan. Ketika dia berpaling dan berdoa kepada Tuhan itu, kata-kata yang dia sampaikan, ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kalau saya boleh ulangi, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Hizkia mulai membentangkan perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Dia mengatakan di hadapan Tuhan lewat doanya, aku sudah setia kepada Tuhan. Aku hidup dengan tulus kepada Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan setia. Aku melayani Tuhan dengan tulus. Bahkan aku tidak pernah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Aku berbuat baik di mata Tuhan. Hizkia mulai berhitung kepada Tuhan tentang hidupnya yang sudah dilakukan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, berapa kali kita berhitung kepada Tuhan? Atau mungkin kita tidak pernah karena kita takut. Atau mungkin karena tidak berani, atau mungkin karena tidak mengerti sehingga saya nggak pernah melakukan itu seperti Hizkia. Kesetiaan yang kita lakukan kepada Tuhan, ketulusan hati kita di dalam kita melayani Tuhan, dan kita berjuang untuk hidup dengan baik, menjauhi dosa. Semua itu yang menilai adalah Tuhan.
bukan orang. Mungkin orang akan mengatakan pelayanan kita cari muka. Mungkin orang akan mengatakan menilai pelayanan kita tidak baik. Atau mungkin ketika kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan, hidup bergaya hidup seperti Yesus, kita dicibir orang. Ketaatan yang kita lakukan kepada Tuhan seringkali membuat orang lain terluka, benar? Saudara, mari kita akan hidup lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh Hizkia ketika vonis itu datang. Hizkia menangis dengan sangat. Artinya apa? Ketika dia berdoa dengan cucuran air mata yang luar biasa. Bukan hanya air matanya hanya menetes, bukan. Tetapi dia menangis dengan terseduh-seduh. Dia menangis dengan sangat kepada Tuhan. Dia mengalami hati yang sangat pahit sekali dengan vonis bahwa hidupmu tidak lama lagi dengan penyakitmu itu. Kamu akan mengalami kematian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan. Hidup yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu adalah anugerah yang luar biasa. Hidup orang Kristen itu adalah hidup yang memiliki karakter yang istimewa. Amin. Hidup orang Kristen itu bukan hidup yang pasif. Hidup yang menerima segala sesuatu sebagai nasib. Bukan. Kita tidak mengenal itu yang namanya nasib. Tetapi saudara, Tuhan memberikan kepada saya dan saudara ruang kesempatan dan waktu untuk kita bisa melakukan keintiman dengan Tuhan. Luar biasanya di situ. Tuhan memberikan ruang kesempatan kepada saya dan saudara untuk kita bisa berkomunikasi secara intim dengan Tuhan. Seperti Raja Hizkia. Ketika Tuhan memberikan ruang, kesempatan dan waktu kepada Hizkia, Hizkia pergunakan itu saudara. Nah, saya mengajak kepada saya dan saudara, mari kita akan pergunakan kesempatan ini, ruang dan waktu ini untuk kita membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Disitulah Tuhan mengubah keputusannya. Oleh sebab itu firman Tuhan malam ini sesuai dengan pengalaman Hizkia ini saya judul kekuatan doa mengubah keputusan Tuhan. Allah yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Bahwa segala yang dibuat Tuhan itu baik dan yang terbaik di dalam hidup saya dan saudara. Mungkin saudara mengatakan pengalaman Hizkia ini dia disembuhkan dan dia tidak akan mengalami kematian. Kenapa ya tidak terjadi dengan saya? Kenapa ketika saya menghadapi masalah itu kok yang terjadi sebaliknya? Saya mengajak kepada saudara bahwa di satu sisi kita mengakui yang namanya keputusan Tuhan itu mutlak, amin. Tetapi di sisi yang lain, seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan kepada saya dan saudara, waktu kepada kita semua. Untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk berdoa, untuk menyampaikan permohonan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, ketika kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, bukan berarti bahwa kita mau mengatur keputusan Tuhan, bukan. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita menggunakan ruang kesempatan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu berarti bahwa kita menghargai kedaulatan Tuhan. Dan kita meminta, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu mencurahkan belas kasihannya kepada kita. Terbukti Hizkia. Ketika dia menggunakan kesempatan itu, dia mengakui bahwa dirinya itu gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia meminta belas kasihan Tuhan tercurah atasnya. Dan itu terjadi atas kehidupan Hizkia. Kalau kita lihat ayat yang kelima. Telah ku dengar doamu
dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Saudara, ketika air mata Hizkia tumpah, ketika dia berdoa air matanya tumpah, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya, belas kasihannya. Tuhan mengurungkan keputusannya. Sehingga keputusan yang tadinya vonis untuk dia mati, dan itu seolah-olah dicabut oleh Tuhan. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Luar biasa. Mari kita akan mencontoh saudara, kita akan mencontoh Hizkia. Kedaulatan Tuhan turun atas Hizkia. Bukan hanya kesembuhan yang diberikan kepada Hizkia, tetapi umur dia diperpanjang menjadi 15 tahun lagi. Mari saudara, ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu hal, masalah yang harus kita hadapi, langkah yang harus kita lakukan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan berbicara kepada saya dan saudara, menunjukkan langkah apa yang harus kita lakukan. Seperti halnya Hizkia. Saya pernah di posisi seperti itu. Ketika menghadapi pergumulan, semalaman saya tidak tidur. Saya memang komitmen. Dan pada saat saya menangis itu sampai gemeter seperti ini. Dan pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya. Saya mengajak kepada saudara semua, mari ketika kita ada pergumulan, langkah yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan yang punya daulat atas hidup saya dan saudara, biar Tuhan yang akan mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Ya, kita menggerakkan hati Tuhan untuk mencurahkan belas kasihannya. Kita nggak bisa ketika kita diperhadapkan pergumulan, kita hanya berdoa ya sambil lalu. Kita nggak bisa saudara. Bukan berarti Tuhan tidak mau mendengar, tetapi kita menunjukkan kesungguhan bahwa kita sedang prihatin, sedang dalam kondisi ketertekanan yang luar biasa. Seperti Hizkia. Mari kita akan pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Ruang kesempatan yang sudah diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Mari kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya seperti Hizkia. Menggunakan itu sehingga apa? Sehingga Hizkia tidak jadi meninggal, tidak jadi mati, bahkan hidupnya diperpanjang 15 tahun lagi. Luar biasa, luar biasa. Karena Tuhan punya misi atas kehidupan Hizkia. Biarlah pengalaman Hizkia ini akan menjadi berkat buat saya dan saudara, dan kita akan merasakan bahwa Tuhan juga turut bekerja atas hidup saya dan saudara. Mari kita akan berdoa.